Ini pemerintahan di samping Anda di wakil wali kota. Tak sopan Anda. Ini aja berpolitik yang baik. Saya tidak ingin dua partai. Anda hanya dua DPRD yang ditunjuk oleh partai. Saya juga absen PDI Perjuangan tadi di hari ini kami akan membahas. Saya Presiden Demokrat PKB. Teman-teman, saya juga keluar. Saya keluar. Absen. Hari ini ada gonjang-ganjing di Depok. 38 orang anggota DPRD dari 45 orang anggota itu mau ngajukan mosi nggak percaya kepada wali kota dari PKS dan katanya mau ada impeachment. Impeachment itu dipelorotin gitu loh, bukan dipelorotin celananya tapi dipelorotin jabatannya. Gue pengen bahas di Masuk Pak Eko. Mulanya gara-gara program Kartu Depok Sejahtera. Kartu Depok Sejahtera ini kayak Jokowi, Kartu Indonesia Sejahtera yang digunakan atau dibagikan kepada masyarakat miskin dan mereka mendapat berbagai bantuan sosial yang dananya dari Pemda atau dari pemerintah. Pemda Depok kabarnya menganggarkan anggaran sekitar ratusan miliar untuk pengelolaan Kartu Depok Sejahtera. Kalaupun Margonda masih macet, tetapi lumayanlah ada Kartu Depok Sejahtera. Terus kenapa Kartu Depok Sejahtera ini bikin partai-partai atau anggota DPRD di Depok meradang? Jadi ceritanya begini, kan mestinya Kartu Depok Sejahtera itu didistribusi kepada semua masyarakat miskin Depok. Orang-orang miskin yang terdaftar sebagai warga Depok itu punya hak untuk mengakses Kartu Depok Sejahtera. Sayangnya, kartu ini tidak disosialisasi dengan masif. Entah karena nggak punya anggaran sosialisasi atau karena memang ada trik-trik tertentu sehingga nggak semua warga Depok ngerti ada program ini. Nah, trik-trik inilah yang dicurigai oleh berbagai anggota DPR dari banyak fraksi. Selain fraksi PKS tentunya. Fraksi PKS nggak mungkin curiga sama wali kota Depok. Wali kotanya satu fraksi. Jadi fraksi-fraksi lain ngambek, marah. Ternyata saudara-saudara sekalian yang ditemukan di lapangan, kartu ini kebanyakan dibagikan kepada simpatisan PKS. Yang menjadi koordinator pengelolaan pembagian kartu ini adalah simpatisan atau kader-kader PKS. Sehingga apa? Sehingga masyarakat biasa yang tidak mau dikategori masuk pada partai ini, mereka tidak kebagian. Mereka yang harusnya mendapat jatah tidak kebagian. Dan partai-partai itu teriak, ini sih bukan program pemerintah, ini sih program untuk kesejahteraan warga atau simpatisan PKS, tapi duitnya dari pemerintah. Mereka mencurigai ini wajar. Kenapa? Di kartu itu ada gambar Pak Idris yang jadi biduan itu kan. Pak Idris ini selain wali kota Depok juga seorang penyanyi. Album pertamanya diluncurkan di lampu merah Depok yang teriak bahwa kalau ada orang berhenti di Depok karena lampu merah akan di-setel lagu yang dinyanyikan oleh wali kota Depok. Itu penderitaan warga Depok pastinya. Tapi kita nggak ngomong soal penderitaan akibat pekaknya suara itu, kita ngomong penderitaan warga Depok non-PKS. Mereka mestinya punya hak, tetapi ternyata haknya diselewengkan. Jadi seolah-olah program ini kayak program partai. Seolah-olah wali kota Depok tidak mewakili seluruh masyarakat Depok. Dia cuma wali kota warga PKS. Warga yang terdaftar atau memilih PKS atau kader PKS maupun simpatisannya. Makanya hanya warga itu yang kabarnya kebagian
kartu Depok Sejahtera. Harusnya kartu keadilan sejahtera atau KKS itu lebih tepat menggambarkan target market kartu ini. Iya, ada sejahtera-sejahteranya karena memang yang mau disejahterakan bukan warga Depok. Karena memang ini sebagai kompensasi atau balas jasa atau menjaga suara PKS. Jadi wajar aja kalau partai-partai lain marah. Woi, wali kota, tahu nggak yang bayar pajak Depok, yang bayar retribusi di Depok, yang keluarin duit itu adalah masyarakat dari berbagai golongan, dari berbagai agama, dari berbagai pilihan partai. Harusnya kalau sudah jadi wali kota dia mewakili seluruh masyarakat Depok dari berbagai golongan itu. Bukan malah cuma mikirin konstituennya sendiri, bukan cuma mikirin bagaimana menjaga suara agar kepemimpinan PKS di Depok berlanjut. Orang tahu lah di Depok itu dari mulai zaman Nur Mahmudi, kemudian dilanjutin sekarang. Sudah hampir 20 tahun PKS memegang piala bergilir sebagai wali kota Depok dan terus menerus duduk sebagai pemimpin Depok. Kalau cara-caranya kayak gini, uang pemerintah Depok yang dikumpulkan dari berbagai pembayar pajak dengan segala macam latar belakang lalu cuma diarahkan hanya untuk menyenangkan kader PKS, simpatisan PKS, itu namanya korupsi yang dihalalkan. Iya, nggak korupsi langsung sih. Kenapa? Toh ini program, toh pemilih PKS kan juga masyarakat. Toh program ini mau didistribusi pada masyarakat. Tapi ketika ukuran orang yang mendapatkan manfaat kartu ini tidak tepat, ya jelas korupsi. Apalagi kalau ada target ini buat partai tertentu. Jadi wajar semua partai yang lain-lain, partai-partai di Depok, PDI, Gerindra, PKB, P3, PAN, dan lain-lain, Nasdem, PSI, itu protes. Kenapa mereka protes? Karena mereka merasa ini permainan tidak fair. Ini permainan yang amat sangat norak. Karena sebagai anggota dewan, mereka juga merasa terancam dong kalau program-program ini dijadikan program kampanye. Gambar kartunya, gambar foto wali kota dan wakil wali kotanya. Harusnya kan gambarnya salak sama elang. Iya kan? Karena Depok logonya salak sama elang. Gue juga tadi pertama lihat, gue kira tuh gambar salak sama elang. Agak susah bedainnya. Ternyata gambar wali kota sama wakil wali kotanya. Mungkin orang-orang tadinya mereka mau gambar salak sama elang. Tapi karena mirip-mirip, ya sudahlah salak sama elang dalam bentuk yang lain. Foto wali kota dan wakil wali kotanya. Nah, program ini ternyata membuat keresahan di Depok. Dan ketika anggota-anggota DPRD itu minta program ini dibahas dalam rapat paripurna DPRD, sang ketua rapat atau pemimpin rapat, ketua DPRD-nya, kader PKS, nggak setuju. Dia tidak menangkap aspirasi anggota DPRD dan dia menolak bahwa program ini dibahas di rapat paripurna. Ya wajar lagi kalau dia menolak. Kan satu kubu sama-sama PKS. Makanya kemudian ada mosi tidak percaya. Ini mosi beda sama Rosi di TV, di Kompas TV. Mosi itu semacam ajuan kekecewaan. Kok wali kota kayak gini, dan mereka memang mengajukan itu mosi tidak percaya. Nanti katanya kita berdoa saja akan ada impeachment kalau program ini tidak mau dibuka dengan clear. Siapa yang menjadi koordinatornya, siapa yang memegang datanya, siapa yang kebagian kartu ini, warga yang seperti apa yang tidak mendapat haknya. Padahal dulu mereka tidak memilih PKS. Tidak memilih PKS bagi warga Depok itu prestasi besar loh. Justru orang-orang yang memilih PKS yang dibagi ini
Kan itu tandanya mengecilkan orang-orang yang punya prestasi di Depok. Masyarakat Depok yang punya prestasi itu tidak dihitung sebagai prestasi. Karena itu tadi, ini semacam bentuk kampanye terselubung. Dan tentu saja setiap orang pasti punya argumen. Bahkan wali kotanya marah-marah di sidang DPRD kemarin. Videonya itu beredar di Kompas TV, beredar di mana-mana. Marah-marah karena mau dikulitin. Ya biasa, salak kalau mau dikulitin memang yang kelihatan cuma lapisan tipis warna putih itu kayak plastik kan. Kita nggak tahu rasanya, sepet apa manis. Kalau salak Depok ada yang sepet, ada yang manis. Salak Bali itu manis. Terlepas dari salak, gue pengen ngomong bahwa pola-pola kayak gini ini pola-pola norak. Dulu boleh saja orang hengki-pengki untuk memenangkan partai tertentu. Wali kota seolah-olah menjadi setiap programnya sebagai sarana kampanye. Tetapi bro, semua orang sekarang sudah bisa teriak. Media sosial sudah bisa teriak. Orang-orang yang punya prestasi karena tidak memilih PKS dan mereka termasuk warga miskin Depok harusnya punya hak. Hak mereka jangan diselingkuhi hanya karena mau menarik simpati warga atau simpatisan PKS agar suaranya tetap terjaga di Depok. Itu sekali lagi korupsi yang dihalalkan. Sebetulnya bukan dihalalkan juga sih Om. Kalau namanya korupsi ya tetap haram. Korupsi yang mendapat legitimasi seolah-olah ini adalah program wali kota. Padahal ini semata-mata program kampanye. Oke, kita nanti ikutin terus perkembangan dari Depok, Kota, Salak, dan Elang. Saya Kak Untadi, terima kasih.